Indonesia. Ini adalah podcast pertama yang akan ditayangkan oleh Gema Podcast untuk Negeri. Dan tamu kita pertama kali ini adalah sangat spesial sekali karena beliau adalah seorang eksekutif produser dari Gema Podcast untuk Negeri. Kira-kira siapakah beliau? Beliau ini adalah seorang dosen trainer dan juga sudah mendampingi UMKM selama kurang lebih 24 tahun. Penasaran gak nih? Kita sambut aja yuk langsung, yaitu atas nama Dr. Sri Setiawati SPDMM. Selamat pagi, siang Ibu Cici. Pagi Kak Alfifa. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu Cici? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kita dipertemukan nih Bun ya dari podcast pertama kita ya. Yes. Kira-kira Bun, boleh nggak sih Bun diceritain sedikit apa sih Gema Podcast untuk Negeri ini? Oke Kakak, Gema Podcast untuk Negeri itu lahir dari para penggiat UMKM ya, itu yang pertama. Karena pertimbangannya untuk podcast di luaran sana mungkin sudah banyak ya Kak. Namun di sini podcast Gema Podcast untuk Negeri ini diperuntukkan khusus untuk melayani atau membersamai para pelaku UMKM khususnya di wilayah Jabodetabek dan secara umum di nasional Kak. Di Indonesia ya, seperti itu. Supaya UMKM itu bisa terkenal gitu loh. Bisa mendunia gitu ya, bisa digitalisasi, intinya kekinian gitu loh Kak, kayak gitu. Karena kan Kakak tahu sendiri ya, banyak podcast yang beredar di sana tapi tidak khusus membahas tentang UMKM. Intinya itu aja sih Kak. Berarti spesifiknya kita mau menjadikan Gema Podcast untuk Negeri ini adalah sebagai platform ya Bun untuk memasarkan produk mereka, untuk sharing seperti itu gitu ya Bunda ya. Kira-kira kalau seperti itu targetnya siapa aja nih Bun yang boleh join di sini? Untuk Gema Podcast untuk Negeri ini yang pastinya untuk bisa join itu ada satu pelaku UMKM gitu ya, khususnya gitu ya. Tapi secara umumnya itu bisa semuanya Kak. Ya, bisa guru, bisa dosen, bisa siswa, bisa mahasiswa gitu ya. Bahkan para pengusaha, lalu penulis gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang memang sudah udah tenar atau gimana gitu ya, bisa sharing juga gitu loh di Gema Podcast untuk Negeri ini. Jadi terbuka untuk umum Kak. Oke gitu ya. Selama memang UMKM dan juga dosen trainer ini mereka bisa mengedukasi ya Bunda ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga mengenai bagaimana perkembangan bisnis mereka, cara bisnis mereka seperti apa, pemasarannya mungkin ya Bunda, seperti itu ya. Oke, kalau kayak gitu kira-kira impian ke depan Bunda nih untuk podcast untuk negeri ini yang ditayangkan oleh Gema seperti apa ya Bunda? Oke, jadi untuk Gema Podcast untuk Negeri itu nanti akan ada 3 item ya yang membersamai ya. Yang pertama itu sharing terkait produk UMKM. Yang pertama ya kan. Lalu yang kedua kita akan bicara mengenai success story ya, success story dari para pengusaha UMKM yang memang dari merintis nol sampai akhirnya berkembang sampai akhirnya sukses, atau bisa saja dari yang memang pengusaha yang memang sudah sukses tapi bisa memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tentang talk walk bisnis ya, talk show bisnis yang nantinya kita akan bisa mendatangkan dari narasumber-narasumber yang cukup influencernya banyak gitu ya, atau followernya juga banyak, yang nanti bisa menjadi insight atau inspiring dari para pelaku UMKM khususnya di Jabodetabek dan secara umum adalah seluruh Indonesia. Karena goal dari Gema Podcast untuk Negeri itu untuk Indonesia Kak, gitu ya. Dan bahkan bisa kita nanti mendunia ya, bisa ke tingkat internasional gitu loh Kak. Oke, seperti itu. Berarti memang dari target dan juga impiannya itu memiliki kesinambungan yang memang saling berkaitan satu sama lain ya Bunda ya gitu. Jadi bukan hanya untuk memasarkan produk saja, tapi memang kita sharing mengenai bisnis ya Bunda. Iya, betul. Itu. Cuma lebih luang lingkupnya itu mengenai UMKM gitu ya. Karena rata-rata UMKM zaman sekarang ini masih ada yang malu gitu ya. Terus juga bukan bisa sharing bukan gitu ya. Masih ada yang malu Kak. Tapi rata-rata pelaku UMKM itu mereka itu lebih banyak
backstage ya, atau apa istilahnya di belakang layar. Oke. Jadi mereka itu hanya lebih ke produksi, tapi mereka tidak bisa memikirkan bagaimana pemasaran. Padahal ada banyak gitu ya produk-produk UMKM Indonesia yang akhirnya setelah setelah diinformasikan atau setelah dipromosikan gitu ya, itu bisa sampai ekspor ke luar negeri loh Kak. Oh iya. Nah, permasalahannya di sini si pelaku UMKM harus kita edukasi, harus bisa membuka diri gitu ya, dia bisa bercerita, bisa mengeksplor apa sih produk-produk keutamaan dari mereka yang sampai akhirnya orang-orang itu mau beli tuh produk tersebut gitu ya. Bahkan tanpa pada akhirnya kalau misalkan adanya Gema Podcast untuk Negeri ini merupakan salah satu platform digital yang menjadi perantara gitu ya, yang menjadi perantara di mana nanti produk-produknya mereka itu jadi terkenal gitu loh. Oke. Tadi kan kakak bilang nih kalau banyak pelaku UMKM yang malu gitu ya, terus yang mungkin nggak bisa ngomong. Iya, betul. Itu bukannya banyak lagi Kak, memang hampir Hampir keseluruhan semuanya ya? dari survei yang memang selama hampir 20 tahun saya membersamai UMKM, Oh. itu problematikanya di pelaku UMKM itu mereka nggak bisa yang namanya mempromosikan Kak. Itu PR banget. Mereka jago produksi, mereka jago bagaimana caranya mengdiversifikasi produk. Jadi misalkan ada penemuan baru dari bahan singkong bisa jadi produk yang ikonik gitu ya, Ya. tapi mereka bingung gimana ya cara mempromosikannya, karena tadi mereka punya keterbatasan untuk sarana mempromosikan. Yang Malu kedua ya, mereka Bunda, ya. malu, terus yang ketiga mereka nggak percaya diri gitu loh. Oke. Sebenarnya produknya layak nggak sih ya gitu, karena belum apa-apa mereka sudah tidak percaya diri. Tapi dengan adanya Gema Podcast untuk negeri ini, kita berusaha gitu ya, berusaha gimana caranya si pelaku UMKM itu bisa open ya, bisa cerita begini loh produk saya begini, saya menemukan produk saya seperti ini, dan pada akhirnya tuh menjadi ajang untuk mereka tuh secara tidak langsung curhat ya sebenarnya Oke, ya. ya. Cuman kita menjadi sarananya Kak, seperti itu. Oke, kalau gitu. Berarti untuk UMKM-nya ini rata-rata, maksudnya bukan fokus ke arah kuliner aja, Yes, tapi bukan. mau itu jasa, Betul. kuliner, Betul, fashion, fashion, dan lain-lain gitu ya, selama Betul. memang skalanya ini UMKM ya Bun. Yes, Nanti akan kita undang berarti ya. betul. Oke. Jadi gini, kalau untuk kategori ya, memang dari selama 20 tahun saya membersamai, itu kurang lebih hampir 80% itu adalah kuliner gitu ya. At least berarti masih ada 20% di bidang lain yang notabene ada jasa, fashion kayak gitu ya. Yang tak kalah mereka itu juga sebenarnya punya potensi-potensi untuk bisa dipromosikan gitu ya. Contoh kalau misalkan fashion, mungkin mereka ada yang basically-nya mereka menjual batik, yang notabene batik itu kan khas punya Indonesia ya. Ya. Mereka bikin batik modernisasi, mereka bikin batik misalkan dibikin kebaya dan lain sebagainya. Hal itu kan perlu kita publikasikan Kak. Iya, betul. Dan itu banyak sekali para pelaku UMKM yang sebenarnya mereka punya potensi itu, tapi mereka nggak punya sarana untuk bisa mempromosikan produk yang sangat-sangat bagus dan ikonik itu sendiri Kak. Makanya Gema Podcast untuk negeri itu hadir gitu. Berarti memang fungsinya dari Gema Podcast untuk negeri ini adalah mempromosikan dari produk UMKM yang akan Betul. kita tayangkan seperti itu ya. Oke, kalau kayak gitu kira-kira berarti kan ini kan untuk impian dari Bunda sendiri ya sebagai eksekutif produser gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari nih dari Gema Podcast untuk negeri ini selain kita bisa sharing bisnis? Oke, jadi gini Kak, terkait dengan Gema Podcast untuk negeri, selain dari ya tadi 3 item gitu ya, impiannya sebenarnya ini bukan mimpi saya pribadi, tapi mimpi yang datangnya memang dari pelaku UMKM Kak. Jadi saya sendiri menginisiasi ini datang dari banyak orang, ide banyak orang, tidak murni ide pribadi dari saya, karena saya melihat bagaimana perkembangan yang di luaran sana terkait dengan pelaku UMKM itu sendiri. Jadi pada prinsipnya ini sebuah hadiah Kak, sebuah hadiah yang memang kami ya, ataupun saya sebagai inisiator ini untuk saya berikan kepada UMKM seperti itu. Karena selain dari Gema Podcast Indonesia untuk negeri ini,
nantinya para pelaku UMKM tuh banyak hal yang nanti akan mereka dapatkan lah, seperti itu. Itu impiannya melalui dari Gema Podcast untuk Negeri ini, tidak hanya seputar mengenai bicara-bicara bisnis aja, seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Semoga nanti untuk Gema Podcast untuk negerinya bisa berkembang ya Bunda. Amin, Jadi kita bisa amin, memberikan ya Rabbal manfaat Alamin, amin. untuk para pelaku UMKM Ya. dan juga nih buat teman-teman nih ya yang ingin membuka bisnis gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi dari para pelaku UMKM yang akan kita hadirkan Betul, di sini. Seperti betul. itu ya Bunda Betul, ya. betul. Oke, kira-kira ya menurut teman-teman siapa sih tamu undangan atau narasumber yang akan kita undang ya di Gema Podcast untuk Negeri untuk episode berikutnya gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha kuliner yang memang awalnya ini dari skala kecil dan sekarang sudah menuju ke skala menengah seperti itu. Dan juga beliau ini usahanya sudah berkembang di mana-mana seperti itu ya. Jadi nantinya kita akan undang beliau ini untuk masuk ke dalam narasumber kita berikutnya ya Bunda ya. Betul. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa stay tune di Gema Podcast untuk Negeri dan jangan lupa follow kami di di bawah sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Waalaikumsalam Siti. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses